Halo semuanya, balik lagi nih barengan aku Rena Indria, masih di course kita tentang sejarah dari peradaban India kuno. Kali ini kita udah sampai di materi tentang sejarah peradaban Sungai Gangga. Jadi kalau kemarin kita udah banyak ngomongin di lesson-lesson sebelumnya itu tentang Sungai Indus, kali ini kita bakalan ngejelasin tentang Sungai Gangga. Jadi for your information, maksudnya peradaban India kuno itu bisa dibagi jadi dua. Ada peradaban dari Sungai Indus yang udah aku jelasin sebelumnya kemarin, dan ada Sungai Gangga. Nah, kali ini di lesson-lesson ini sampai beberapa lesson ke depan, giliran aku untuk menyampaikan materi tentang Sungai Gangga. Setelah sebelumnya aku nyampein tentang Sungai Indus di 4 atau 5 lesson sebelumnya. Dan buat kalian yang belum tonton video sebelumnya, wajib banget dong ditonton video sebelumnya supaya kalian ngerti, karena materinya itu saling berkaitan sebenarnya. Oke, buat kalian yang udah tonton videonya, video sebelumnya dan video ini juga, langsung aja kita ke pembahasan tentang peradaban Sungai Gangga ini. Oke, jadi lembah Sungai Gangga ini sebenarnya terletak di antara dua pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya Kedna. Nah, dan lembah Sungai Gangga ini punya anak sungai yang namanya Yamuna. Sungai Yamuna ini terletaknya itu di sini, di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya Kedna. Nah, dan kedua sungai tersebut bermata air di pegunungan Himalaya dan mengalir ke kota-kota besar seperti ke Delhi, Agra, Allahabad, Patna, Benares melalui wilayah Bangladesh dan bermuaranya itu di Teluk Benggala gitu. Dan Sungai Gangga itu bertemu dengan Sungai Brahmaputra yang bermata air di pegunungan Kwenlun. Dan daerah lembah Sungai Gangga ini merupakan sebuah daerah yang cukup subur gitu. Makanya banyak dilakukan pertanian di daerah sekitar Sungai Gangga ini. Oke, jadi itu dia sekilas tentang letak geografis dari Sungai Gangga ini. Lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar ini. Ini merupakan peta gambar dari Sungai Gangga ini. Jadi sepanjang garis kuning ini merupakan Sungai Gangga. Ini Sungai Gangga, dari sini sampai sini mengalir Allahabad yang tadi kan aku bilang, Agra, Delhi dan sebagainya. Oke. Sungai Gangga. Sungai Gangga itu sebenarnya nama sungai ya di India Utara. Kenapa disebut peradabannya Sungai Gangga ya karena itu terjadinya pusat peradabannya itu di situ gitu, di daerah Sungai Gangga. Dan Sungai Gangga ini juga dalam Hinduisme disembah sebagai dewi. Jadi sungai ini dianggap sebagai sungai suci bagi umat Hindu karena dianggap bisa membersihkan dosa-dosa manusia gitu. Jadi Sungai Gangga ini merupakan sungai yang disucikan oleh umat Hindu di India, dan ini tuh sering digunakan untuk mandi, untuk mensucikan diri mereka gitu. Itu sekilas tentang Sungai Gangganya sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang masuknya peradaban dari Sungai Gangga ini. Jadi pusat peradaban Sungai Gangga berkembang setelah adanya bangsa Arya yang meruntuhkan peradaban bangsa Dravida, dan pusat pemerintahannya dipindahkan ke Sungai Gangga. Sebenarnya tentang bangsa Arya ini bakalan aku jelasin nanti di lesson berikutnya, cuman sekilas saja supaya ada gambaran lah. Jadi bangsa Arya ini menyingkirkan bangsa Dravida yang sebelumnya mendiami India atau menguasai India. Akhirnya setelah bangsa Dravida itu menyingkir, si bangsa Arya ini menguasai politiknya, menguasai pemerintahannya, ekonominya, dan bahkan sampai akhirnya memindahkan pemerintahannya dari Sungai Indus ke Sungai Gangga gitu.
Jadi sebenarnya bangsa Arya ini suku pendatang yang kemudian mengadopsi bahasa dan cara hidup penduduk asli Indianya gitu. Awalnya orang Arya itu tinggal di sekitar lembah Sungai Gangga. Terus mereka itu di situ mulai memanfaatkan tanah-tanah subur wilayah tersebut buat bercocok tanam. Selain itu juga mereka itu memanfaatkan sungai kayak gitu buat irigasi pertanian mereka. Dan sistem pertanian yang sedemikian rupa itu membuat bangsa Arya ini bisa menopang kota besar di lembah Sungai Gangga. Akhirnya di abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah lembah Sungai Indus ini direbut oleh Persia. Dan akibat dari penaklukan tersebut, pusat peradaban India pun berpindah dari arah tenggara, dari Punjab ke daerah sekitar pertemuan Sungai Gangga di Gogra dan Son gitu. Nah, sekarang kita bakalan bahas kenapa sih bisa Sungai Indus itu lenyap gitu. Kenapa bisa peradaban dari Sungai Indus yang peradaban aslinya tuh bisa lenyap gitu, digantikan oleh Sungai Gangga. Jadi ada beberapa faktor. Peradaban Sungai Indus ini kan runtuh akibat serbuan bangsa Arya di tahun 1000 sebelum Masehi melalui celah Khyber. Nah, sejarah bangsa Arya ini diperoleh dari kitab Rig Veda ya, Rig Veda. Nanti bakalan aku jelasin di lesson-lesson berikutnya. Jadi setelah mengalahkan bangsa Dravida, akhirnya bangsa Arya itu hidup menetap gitu. Jadi hidup menetap di tempat asalnya bangsa Dravida. Dan ada beberapa faktor pendorong juga penyebab kenapa bisa kebudayaan atau peradaban Sungai Indus ini hilang. Yang pertama itu karena adanya bencana alam banjir dari Sungai Indus, pernah ada ya. Yang kedua itu karena adanya serbuan bangsa Arya dari Asia melalui celah Khyber yang tadi aku jelasin terhadap bangsa Dravida di tahun 1000, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi melalui celah Khyber. Oke. Jadi setelah bangsa Dravida ini hilang, peradabannya digantikan oleh bangsa Arya dari Sungai Gangga. Oke, gitu. Aku rasa segitu dulu aja penjelasan untuk peradaban Sungai Gangga ini. Next, aku bakalan jelasin tentang bangsa Arya. Aku bakalan jelasin kayak gimana sih kenapa bangsa Arya bisa tiba di India, kenapa bisa bangsa Arya ini jadi menguasai dan menghilangkan peradaban sebelumnya di lesson berikutnya. Jadi pastiin untuk tetap tonton lesson berikutnya. Jangan lupa juga like and share videonya, oke? Sampai jumpa di lesson berikutnya. See you next time and bye-bye.